Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari aku. Pendidikan abad ke-21 ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera, bahagia, dan kedudukannya setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Hal ini juga sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Maka, prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran abad ke-21 yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Kalau zaman kita belajar dulu kan, hampir semua materi yang kita pelajari disampaikan oleh guru. Jadi, peserta didik datang ke sekolah hanya mendengarkan dan mengerjakan tugas. Sementara pembelajaran di abad ke-21 ini, peserta didik mencari tahu sendiri materi yang sedang dipelajari. Nah, contoh model pembelajarannya yang sesuai yaitu seperti discovery learning dan juga inquiry, yang melibatkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh untuk mencari dan merumuskan sendiri temuannya. Yang kedua adalah dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Jadi, karena peserta didik zaman sekarang sangat akrab dengan teknologi, maka guru dapat memberikan tugas atau mencari materi tentang topik yang sedang dipelajari. Kemudian, peserta didik bersama guru membahas rangkuman tersebut bersama-sama. Yang ketiga adalah dari pendekatan kontekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan kontekstual di sini yaitu menghubungkan materi dengan dunia nyata. Sementara untuk pendekatan ilmiah, merumuskan pertanyaan dan menjawabnya melalui kegiatan observasi dan melakukan percobaan, seperti mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan juga mencipta. Pendekatan ilmiah ini tidak hanya fokus untuk mengobservasi dan bereksperimen saja, namun juga mengembangkan keterampilan berpikir sehingga peserta didik dapat melakukan aktivitas kreatif dalam berinovasi dan juga berkarya. Yang keempat adalah dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, apa sih bedanya? Pembelajaran berbasis konten mengharapkan siswa dapat memahami cakupan materi dengan baik. Sementara yang berbasis kompetensi tidak hanya sebatas pada pemahaman konsep saja, tetapi juga melatih peserta didik dalam aspek keterampilan. Orientasi pembelajarannya, konten ini menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mendapatkan nilai akhir setinggi mungkin. Sementara, pembelajaran yang berbasis kompetensi menekankan pada proses yang dilalui oleh peserta didik dan penguasaan dari materi yang dipelajari, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna. Yang kelima adalah menerapkan nilai semboyan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini aku ada yang tipu ya, nanti teman-teman bisa benerin sendiri. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, tugas guru pada pembelajaran abad ke-21 ini adalah sebagai fasilitator. Di depan, guru memberikan tauladan atau contoh yang baik. Di tengah, harus memberikan semangat dan dukungan supaya peserta didik dapat belajar dan menyampaikan pendapatnya secara percaya diri. Dan di belakang, guru dapat memberikan dorongan agar peserta didik dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan juga dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang keenam adalah dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Sesuai dengan namanya, verbalisme atau verbal, yaitu tutur kata. Terkadang ada guru yang selama proses pembelajarannya hanya menyampaikan materi dan meminta peserta didik untuk menghafalkannya. Tetapi belum tentu peserta didik dapat memahami, apalagi menerapkannya. Hal ini dikarenakan guru hanya menggunakan kata-kata saja dalam menyampaikan materi. Nah, sementara untuk keterampilan aplikatif ini mengedepankan penerapan. Jadi, keterampilan aplikatif ini dilakukan secara berulang-ulang,
sehingga peserta didik dapat mengingat dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju jawaban yang kebenarannya multidimensi. Contohnya, ketika guru memberikan pertanyaan pemantik, usahakan mencari pertanyaan yang dapat memancing supaya peserta didik dapat menyebutkan atau menjelaskan secara rinci. Jangan terpaku pada pertanyaan yang jawabannya hanya iya, tidak, pernah, tidak pernah, dan sebagainya. Dengan harapan peserta didik dapat terus mengasah keterampilan berpikir dan juga menyampaikan pendapatnya. Yang kedelapan adalah peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Nah, dua-duanya ini perlu diasah supaya setiap anak dapat menggali kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dan informasi ini sudah tumbuh secara pesat di zaman Gen Z. Contoh pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pembelajaran dapat diaplikasikan dalam bentuk tugas atau meminta peserta didik mempresentasikan materi menggunakan proyektor. Instagram dan TikTok juga dapat menjadi perantara dalam mengunggah tugas ke dalam media sosial. Nah, itu dia teman-teman, pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pembelajaran abad ke-21. Sebenarnya, jika merujuk ke standar kompetensi lulusan dan juga standar isi, ini masih ada beberapa lagi yang belum aku cantumkan. Teman-teman dapat menambahkannya sendiri atau juga menambahkan dari referensi lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.